Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahada Allah la in ataitana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada orang yang berjanji kalau nanti diberikan oleh Allah keluasan maka dia akan bersedekah. Tapi begitu dikasih keluasan ditunda-tunda. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. At-Taubah 75 sampai 78. Cerita Sa'labah bin Hatib. Anna Sa'labata ibn Hatib al-Ansariyah fasammahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha ay yarzuqani malam. Faqala alaihi salam waihaka ya Sa'labah qalilun tuaddi syukrahu khairum min katsirin la tutiku. Wahai Nabi, tolong doakan kami agar kami mempunyai rizki. Lalu Nabi mengingatkan, Sa'labah, sedikit tapi syukur itu lebih bagus daripada banyak nanti kamu nggak bisa mengendalikan. Summa awada thaniyan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna mithla nabillah, law syi'tu an tasira ma'i al-jibal dhahaban lasarat." Faqala walladhi ba'atsaka bil haqq la in da'awta Allah farazaqani malan la utiyanna kulladhi haqqin haqqah. Kenapa kamu tidak kepingin seperti Nabi? Nabi itu sebenarnya kalau dia mau bisa saja oleh Allah diberikan kekayaan gunung itu berbentuk emas. Tapi beliau minta yang proporsional aja. Enggak Nabi, kami pingin harta yang banyak. Kami pingin, wow, pokoknya keinginannya luar biasa. Berbuat baik dan lain begini. Fada'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha ghanaman fanamat kama yanmuddud fadaqat alaihi al-madinah fatanaha anha wa nazala wadiyan min awdiyatiha hatta ja'ala yusalli adh-dhuhra wal 'ashra fi jama'atin wa taraka ma siwahuma. Akhirnya oleh Nabi, baik kalau begitu ini kambing, saya ajari kamu bisnis. Akhirnya suruh miara kambing, kambingnya banyak, bisnis kambing dan lain sebagainya. Akhirnya dia pindah rumah. Otomatis cari tempat yang lebih buat usahanya kira-kira berkembang lah. Akhirnya katanya terganggulah. Dia hanya bisa sholat duhur dan asar. Selebihnya tidak bisa jamaah yang lain. Summa namat, akhirnya bertambah banyak itu usaha dan bisnisnya. Sampai dia nggak bisa sholat jamaah hatta tarokas sholawati ilal jumu'ah. Kecuali hanya sholat Jumat saja. Selebihnya nggak bisa sholat berjamaah. Sibuk ngurusi bisnis. Lagi sholat aja yang dipikirin bisnisnya. Sambil ngitung-ngitung kelebihan dan keuntungannya. Oh nanti pengembangannya dan lain bagaimana. Wahiyya tanmi hatta tarokal jum'ah. Sampai pada akhirnya karena bisnisnya semakin berkembang. Kita tahu ya, kambing itu satu kambing bisa punya anak 3, 4, 5 itu. Kayak kucing kambing itu. Itu akhirnya sampai sholat Jum'ah pun nggak bisa sholat Jum'ah. Faqala Rasulullah ya waiha Sa'labah. Salasan. Thumma nazala khudh min amwalihim sadaqah. Kemudian turunlah Al-Quran surat Taubah ayat 103 agar orang yang punya kelebihan bagi-bagi rizkinya, bayar zakatnya. Tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan perasaan pelitnya dan mensucikan hatinya, mensucikan hartanya. Wassalli alaihim,
Doakan orang yang berbagi, yang zakat, inna sholataka sakanul lahum, karena doa kalian itu bisa menambah ketenangan bagi orang yang memberi. Yang memberi tidak usah minta macam-macam, minta balasan, minta doa, tapi yang dikasih mendoakan. At-Taubah 103. Wallahu sami'un alim. Begitu disuruh berzakat, si Sa'labah bin Hatib Al-Ansori ini, sahabat Ansor, beliau tidak mau. Faba'atha sallallahu alaihi wasallam rajulaini ala sadaqati wa qala huma marra bi Sa'labata fulan rajulin min Bani Sulaim fakhudha sadaqatihima fataya Sa'labata wa aqra'ahu kitab Rasulillah faqala ma hadhihi illa uhtal jizyah. Begitu suruh dikasih surat agar bayar zakat, si Sa'labah bin Hatib ini menganggap, wah ini mah pajak ini. Lah semakin banyak memang zakatnya kan semakin banyak. Jadi memberi itu jangan nunggu banyak, karena kalau sudah banyak mikir, wah banyak sekali. Itulah, intolaqa hatta tafruwa tsumma ta'uda. Gini aja lah, kalian ke tempat lain, nanti balik lagi kalau mau ngambil zakat ke sini. Padahal tujuannya karena hatinya udah mulai berat untuk berbagi itu. Wakila sababu ghina Sa'labah annahu warisa ibn amillahu. Di dalam kesempatan yang lain dia begini, saya kaya ini karena saya usaha berbisnis. Jadi kenapa kamu kasih beban ini dan itu kepada kekayaan saya? Nah, mulai dah. Bukannya semakin bertambah rizkinya, semakin mudah untuk berbagi, makin banyak alasannya. Sudah sholat semakin gak khusyuk, rumah tangga juga semakin terbengkalai, asik dengan bisnisnya. Qala Ibnu Abdul Bar, qila inna Sa'labata ibn Hatib walladhi nazala fihi wa minhum man ahadallah. Berikutnya, idh mana az-zakata fallahu a'lam wa ma ja'a fi man syahida badran yu'ariduhu qawluhu ta'ala fil ayah fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Wa dzukira an Ibnu Abbas fi sabab nuzul ayat anna Hatib bin Abi Balta'a abta anhu maluhu bisyam fahalafa min majlisim min majalisil ansar in salima dzalika la tasaddaqanna minhu wala usalliyan wala usilanna wala usilanna minhu falamma salima bakhila. Ada yang berpendapat ini ayat awalnya, karena ayat ini umum untuk siapa saja umat Islam. At-Taubah ayat 75 sampai 78 ada yang berpendapat ini ada hubungannya dengan cerita sahabat Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Ada yang mengatakan ini berhubungan dengan cerita sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi sama-sama kasusnya punya harta dia. Lalu hartanya ini membuat dia ini bukan semakin dekat dengan Allah dan sesama umat, malah semakin jauh, semakin pelit. Falamma salima bakhila bidzalika fanazalat. Qultu wa Sa'labah badriyun ansariyun. Lalu ada yang berpendapat begini ya, tentang cerita Sa'labah bin Hatib, itu cerita sangat terkenal. Ada yang mengatakan bahwa cerita Sa'labah bin Hatib Al-Ansori ini tidak benar. Tapi soal isinya, ya wallahu a'lam ya. Tapi ini dianggap sangat dhaif. Ada di At-Tabrani 7873 atau At-Tabari 17002. Hadis dari Umamah Al-Bahili. Karena di dalam perawinya itu ada namanya Ali bin Yazid Al-Hani. Itu tidak dipercaya hadisnya. Sanadnya dhaif. Jadi disandarkan kepada siapa isnadnya itu dhaif. Ada katanya ya sangat tidak bisa dipercaya, batil, tentang cerita Sa'labah bin Hatib Al-Ansori ini. Tapi meskipun tidak mengatakan batil, banyak yang mengatakan cerita Sa'labah bin Hatib Al-Ansori ini dhaif. Tapi ya wallahu a'lam, kalau sifatnya hanya cerita untuk mengedukasi. Tapi begini, masalahnya begini, Sa'labah ini, sahabat Sa'labah ini
Ada yang berpendapat beliau ini adalah orang yang mengikuti perang Badar. Jadi tidak pantas kita menuduh sahabat yang mengikuti perang Badar itu dituduh orang pelit, tidak mau zakat sampai tidak mau zakat. Karena begini, orang yang mengikuti, sahabat yang mengikuti perang Badar itu dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi lebih baik kalau kami tidak berani menceritakan, mempopulerkan cerita sahabat Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Kenapa? Karena beliau sahabat Badri. Sahabat Badri ini dijamin masuk surga. Lah orang tua kita saja dituduh tidak mau zakat, kita tidak mau, masa kita berani menuduh sahabat kayak begitu? Wa mimman syahidallahu lahu wa rasuluhu bil iman. Dan beliau, sahabat Sa'labah bin Hatib Al-Ansori ini termasuk sahabat yang memproklamirkan keimanannya. Tidak seperti orang munafik. Hasbama ya'ti bayanuhu fi awalil mumtahanah. Nanti dilanjutkan cerita ini di awal Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 1. Nanti, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Fama ruwiya anhu ghairu sahih. Yang diceritakan tentang sahabat Sa'labah bin Hatib Al-Ansori jelas tidak sahih. Paling tidak dhaif. Tapi mau diceritakan ya silakan yang mau ceritakan. Kalau kami pribadi tidak berani. Karena beliau ini ikut perang Badar. Siapa kita bisa menceritakan kebalik, jungkir balik. Menjadi orang yang pelit sampai tidak mau zakat. Ya Allah alam. Wa qala Abu Amrin, qala Abu wala'alla qawla man qala fi Tha'laba annahu mani'uz zakah alladhi nazalat fihi al-ayah ghairu sahih. Wallahu a'lam. Wa qala ad-Dhahhak, ini cerita kami hanya membacakan, coba cek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 191 di sebelah kiri full. Innal ayata nazalat fi rijalim minal munafikin. Tapi ada yang berpendapat, ini sepertinya yang mendekati kebenaran ini. Jadi orang yang tidak mau zakat itu setelah oleh Nabi diberikan oleh Allah melalui nabinya diajari bisnis, bisnisnya berhasil, lalu tidak mau sholat, sholat jamaahnya ditinggal, tidak mau berzakat, itu adalah namanya Nabtal bin Harith dan Jad bin Qais, juga Mu'attab bin Kusyair. Nah, kalau ini tokoh-tokoh munafik ini terkenal. Ya wallahu a'lam. Ini penjelasan di tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 192 di sebelah kanan paling atas. Qultu wa hadza asbahu binuzulil ayah. Fihim illa anna qawlahu fa'aqabahum nifaqa yadullu ala anna alladhi ahadallaha lam yakun munafiqan min qablu illa an yakunal ma'na zadahum nifaqan sabatu alaihi illal mamat sabatu alaihi ilal mamati wa huwa qawlu ta'ala ila yaumi yalqauna. Ini hanya saja berhubungan dengan penafsiran fa'aqabahum nifaqo, awalnya mereka umat Islam biasa, tapi lama-kelamaan mereka lebih condong kepada kemunafikannya karena pendidikan, lingkungan, itu. Jadi pengaruh ya, teman, pendidikan, lingkungan, hati-hati. Idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna fa innahu la yadri ma kutiba lahu fi ghaibillahi azza wa jalla min umniyati ay min aqibatiha. Tajawazallahu li ummati amma waswasat bihi nufusuha ma lam yantik bihi lisanun aw ta'maluhu yadun. La nadra li ibni adam fi ma la yamlik wa la itqalahu fi ma la yamlik wa la talaqalahu fi ma la yamlik. Wa fi hadha dalilun ala annahu mata munafiqan wa huwa yab'udu an yakuna al-munazzal fihi Tha'laba aw Hatib. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli badrin faqalu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wa Tha'laba wa Hatib mimman hadara badran wa syahidaha. Ini lebih jelas lagi. Ayat ini bukan berbicara tentang sahabat Sa'labah, demikian juga bukan sahabat Hatib.
Karena sahabat Sa'labah bin Hatib Al-Ansori, demikian juga sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, ini dua-duanya ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar oleh Allah melalui lisan nabinya dijamin masuk surga. Insya Allah kalau melakukan dosa dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, dan setelah itu dijaga oleh Allah untuk tidak terjerumus ke dosa sampai pada akhir hayatnya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Andai saja punya kekurangan, kekurangannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini ada di dalam Bukhari 3007, 4274, Muslim 2494, hadis dari Sayyidina Ali. Jadi kesimpulannya cerita tentang sahabat Sa'labah itu kalau kami sendiri tidak berani mempopulerkan sebagai orang yang tidak mau sholat jamaah dan tidak mau bayar zakat akibat hartanya karena beliau ikut perang Badar. Wa Hatib mimman hadaraha badran hadara badran wa syahidaha bima ahlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun kadzibuhum nabduhum al ahda wa tarkuhum al wafa bima iltazamuhum min dzalik. Sayyidina Umar pernah menyampaikan kepada sahabat Hudzaifah, beliau, hal ta'lamu fiyya syai'am minan nifaq, wahai sahabat Hudzaifah, pada diri saya adakah tanda-tanda yang tidak diridhoi oleh Allah, tanda-tanda ucapan dan sikap seperti ucapan dan sikapnya orang munafik. Tolong beri nasihat kami. Sayyidina Umar tuh begitu. Kalau dengan sahabat itu minta saling diberikan nasihat. Kalau diberikan nasihat, benci kita sama orang yang memberikan nasihat. Kita lebih senang kepada orang yang menyanjung kita. Bagaimana nggak hancur? Padahal Allah menyampaikan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah dengan kemampuan masing-masing. Tapi kita nggak suka yang kayak begitu. Manusia itu di mana-mana lebih suka kalau disanjung. Akhirnya kita salah paham terhadap nasihat atau setiap ungkapan yang disampaikan oleh saudara kita. Difahami sendiri, dinilai sendiri, akhirnya kita punya penilaian yang tidak bagus kepada saudara kita yang sebenarnya sangat sayang kepada kita dengan caranya masing-masing. Ada caranya yang suka menyanjung, ada yang caranya diem, ada yang caranya memberi nasihat apa adanya. Hal ta'lamu fiyya syai'am minan nifaqi fa innahu lam yarid bidzalika nifaqal kufri wa innama arada nifaqal amal. Fathul Bari juz 1 halaman 120-123. Yang terakhir, alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sahirallahu minhum walahum adzabun alim. Ada di antara orang yang kalau dikasih bagian dia ya tenang, mendukung, kalau sebaliknya malah dia memusuhi. Begitulah alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat. Hadza aidan min sifatil munafiqin. Itu termasuk sifat-sifat orang munafik, tidak standar. Jadi dia itu hanya berteman karena punya kepentingan. Itu sifat-sifat orang munafik. Yalmizun ya'ibun wa dzalika anna Abdurrahman ibn Auf tasaddaqa bi nisfi malihi wa kana maluhu 8,000 faltasaddaqa minha bi 4,000 faqala qaumun ma'dham riyahu fanzalallahu alladhina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat wa ja'a rajulun minal ansar bi nisfi subrah min tamrin faqalu ma auna Allahu an hadza fanzalallahu azza wa jalla walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi dulu, ini tanda-tanda orang munafik. Apabila melihat orang dermawan, orang munafik tuh nggak diem, komen. Ah itu ria. Seperti sahabat Abdurrahman punya harta waktu itu 8.000, lalu separuhnya 4.000. Sangat banyak itu kalau 4.000 dinar disodakon untuk membantu perjuangan Nabi. Ah itu ria itu. Ya bisa dikatakan sekitar 7.200.000.000 itu. Kalau 4.000 kali misal
Itu kalau dikali 1 dinarnya 1.800.000. Kalau 2,5 juta bertambah lagi jumlahnya. Lalu ada sebagian sahabat yang karena tidak mampu, beliau bersedekah hanya setengah sok, sedikit sekali. Lalu orang munafik itu komen lagi sama orang yang bersedekah banyak komen, sama orang yang bersedekah sedikit komen. Itu tanda orang munafik. Dia sendiri nggak bersedekah tapi komennya terus-menerus. Sama orang yang bersedekah sedikit, aduh kalau buat seperti ini Allah buat apaan yang kayak begini sedekahnya sedikit sekali. Jadi kalau bisa ya sesuaikan dengan kemampuan. Dan kita nggak usah terlalu banyak komen karena orang itu akan bekerja bersedekah sesuai kemampuannya. Semut ya bersedekah sesuai kemampuan semut. Gajah bersedekah dengan sesuai kemampuannya gajah. Amarona bisadaqah qala kunna nuhamil fi riwayah ala dhuhurina fatasaddaqa Abu Ukail bin Isfisa. Itu cerita ada di dalam Bukhari 1415, 4668, Muslim 1018, hadis dari Abi Mas'ud. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dosa munafik ini sangat berat ya. Jadi ini Allah menyampaikan At-Taubah ayat 80. Sampai-sampai istighfar dari luar itu bisa kurang berguna kalau kita sendiri tidak punya istighfar. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Kenapa dia dosanya begitu besar? Karena dulu selalu menyalahi tidak seiring dengan dakwahnya Nabi. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karibu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. At-Taubah 81. Cerita ini silahkan dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 190 di sebelah kanan bawah sampai 197 di sebelah kiri bawah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.